Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Dewan Juri serta hadirin yang dibanggakan. Di sini saya berkesempatan sebagai pembicara pertama tim proposisi yang akan menyampaikan latar belakang dari mosi serta argumentasi pendukung saya atas mosi ini. Baik Dewan Juri, banyaknya teknologi yang dikembangkan pada era ini membuat manusia terus mencari efisiensi terminimal untuk mendorong produktivitas yang tinggi. Hal ini pun tentu diterapkan pada perusahaan manufaktur untuk melakukan otomatisasi demi kelangsungan dan kesuksesan bisnisnya. Namun, adanya otomatisasi yang dominan ini juga perlu diperhatikan karena dampaknya yang besar terhadap tatanan ekonomi negara. Lantas, perlukah dikenakan pajak yang tinggi untuk perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi ini? Kemudian Dewan Juri, pajak adalah retribusi wajib yang harus dibayar oleh badan, perusahaan, ataupun perorangan. Dan pajak perusahaan ini dikenakan pada badan usaha yang sudah memiliki NPWP. Kemudian, pajak ini terjadi di perusahaan manufaktur juga, itu suatu perusahaan yang berfokus pada kegiatan produksi barang dalam skala yang besar. Dalam prosesnya, dilibatkan otomatisasi untuk membuat produk dengan bantuan manusia yang minimal. Dalam hal ini, perusahaan biasanya menggunakan robotika, kecerdasan buatan, dan teknologi tinggi lainnya. Baik Dewan Juri, izinkan saya untuk menyampaikan argumentasi saya. Yang pertama adalah menstabilkan ketimpangan lapangan kerja. Otomatisasi pada perusahaan manufaktur akan menyebabkan minimnya penggunaan tenaga kerja langsung, seperti sumber daya manusia. Dalam hal ini, jika di satu perusahaan manufaktur mem-PHK 1.200 pekerjanya untuk dialihkan ataupun digantikan dengan 12 robot, maka dampaknya akan sangat besar di berbagai sektor. Yang pertama, di perusahaan manufaktur itu sendiri. Perusahaan manufaktur rela memberikan modal yang besar di awal untuk membeli teknologi robotika demi mengefisiensi proses produksinya, sehingga nantinya mereka berharap dengan tenaga yang sedikit akan mendorong produktivitas yang tinggi. Dalam hal ini mereka mengalihkan gaji 1.200 karyawan untuk membeli 12 robot, dan mari kita bahas secara mendalam. Perusahaan manufaktur akan dikenakan pajak penghasilan atas gaji. Dalam praktiknya, perusahaan memungut pajak ini dengan memotong langsung gaji karyawan. Jadi, jika karyawan yang bekerja pada perusahaan manufaktur itu sedikit karena banyaknya yang di-PHK dialihkan menggunakan teknologi robotika, maka perusahaan juga akan terpotong pajak penghasilannya dengan yang sedikit pula. Jadi, pengeluaran atas pajak penghasilannya itu sedikit. Kemudian yang kedua, karyawan yang di-PHK. Dalam sektor ini, karyawan yang di-BK adalah karyawan yang dirasa oleh perusahaan manufaktur itu tidak memiliki kredibilitas yang tinggi untuk menggunakan teknologi. Perlu kita ketahui bahwasanya otomatisasi pasti tidak bisa disempurnakan tanpa adanya bantuan langsung dari sumber daya manusia. Jadi, karyawan yang di-PHK memang dinilai tidak kompatibel dengan teknologi. Jadi, mereka di-PHK dan dikeluarkan dari perusahaan itu karena mereka dinilai sudah tidak kompatibel dengan teknologi yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian 3, dampak sosial. Dari pengurangan tenaga kerja manusia itulah akan menyebabkan ketimpangan lapangan pekerjaan. Karyawan yang di-PHK akan sulit mencari pekerjaan di perusahaan manufaktur lainnya karena perusahaan itu pasti juga akan menilai dia di-PHK. Artinya dia sudah tidak kompatibel dengan teknologi yang ada. Artinya di setiap perusahaan manufaktur itu pasti sudah ada teknologi atau sudah dilakukan otomatisasi. Jadinya pastinya di perusahaan manufaktur yang lain juga ketika mereka ingin bekerja lagi di perusahaan yang lainnya setelah mereka di-PHK, mereka tidak memiliki kesempatan yang sama karena mereka tidak kompatibel dengan teknologi. Dan dari sinilah pentingnya pengenaan pajak tinggi sebagai bentuk kompensasi sosial agar perusahaan tetap bertanggung jawab atas hilangnya mata pencaharian masyarakat. Dalam hal ini, saya akan memberikan alternatif lainnya, yaitu pajak tinggi yang dialokasikan untuk pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja baru. Baik Dewan Juri, fokus pada alternatif ini, pendidikan vokasi dan pelatihan kerja baru yang diberikan oleh pemerintah itu fokus pada pengembangan teknologi agar nantinya masyarakat-masyarakat yang di-PHK itu dapat mulai bekerja lagi dengan bekalnya dari pendidikan vokasi dan pelatihan kerja baru ini, yaitu kemampuan yang kompatibel dan sejajar dengan teknologi yang tinggi. Jadi nantinya pajak tinggi ini akan dialokasikan oleh pemerintah untuk membuat suatu wadah, suatu fasilitas, yaitu pendidikan vokasi dan pelatihan kerja baru untuk masyarakat-masyarakat yang di-PHK dan nantinya akan fokus terhadap pengembangan teknologi. Jadi
Jadi di sana mereka akan belajar terkait kecerdasan buatan, entah mereka akan belajar bagaimana pengembangan robotika itu, dan mereka akan belajar terkait bagaimana saya harus berdampingan dengan teknologi yang ada sehingga saya nantinya dapat bekerja di perusahaan-perusahaan lainnya dan saya siap untuk mendampingi otomatisasi itu. Kemudian 2, jaminan sosial bagi korban yang di PHK. Dalam hal ini, fokus pada usia yang memang sudah tidak produktif. Jadi karyawan di PHK ini pasti memiliki banyak standarisasi. Yang pertama adalah karena memang dia sudah tidak kompatibel dengan teknologi. Yang kedua karena ia sudah tidak dinilai sudah tidak dalam usia produktifnya. Nah, dalam hal ini, pajak yang tinggi itu akan dialokasikan sebagai jaminan sosialnya. Nah, nantinya jaminan sosial ini akan diberikan pada karyawan-karyawan PHK yang memang sudah tidak di usia produktif, yang artinya mereka sudah tidak dapat bekerja lagi ataupun mereka sudah tidak dapat di alternatif yang pertama, yaitu melakukan pendidikan vokasi ataupun pelatihan kerja baru karena mereka merasa mereka dinilai sudah tidak di usia yang produktif untuk melakukan hal-hal itu. Jadi nantinya pajak yang tinggi akan diberikan di salah satunya dengan opsi sebagai jaminan sosialnya untuk karyawan yang di PHK itu. Kemudian Dewan Juri izinkan saya untuk menegaskan kembali bahwasanya perusahaan besar yang mampu mengotomatisasi jelas memiliki modal dan laba yang besar pula. Dan pajak besar ini itu nantinya akan diartikan sebagai alat redistribusi kekayaan agar tatanan ekonomi negara itu stabil. Keuntungan, jadi alat redistribusi ini akan membuat keuntungan itu tidak hanya menumpuk di kalangan elit perusahaan, namun juga mengalir merata di masyarakat nantinya akan diberi wadah fasilitas oleh negara melalui hasil dari pajak tinggi itu. Jadi Dewan Juri, izinkan saya untuk mempertegas lagi bahwasanya saya menyetujui mosi ini agar nantinya ketimpangan lapangan kerja ataupun ketimpangan tatanan sosial tidak ada lagi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.